Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua ada dalam kondisi sehat dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa, minggu ini kita sudah memasuki Minggu Palmarum atau Minggu Sengsara ke-6. Dan hari ini kita menghayati Hari Raya Kamis Putih yang mengingatkan kita pada peristiwa penting pada hari terakhir Tuhan Yesus Kristus. Saya rindu untuk kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 8. Mazmur 116 ayat 1 sampai 8, saya akan membacakannya buat kita. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengar suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini merupakan ucapan syukur dari penulis, bagaimana ia merasakan pertolongan Tuhan, bagaimana ia melihat bagaimana Tuhan yang berkuasa itu menolong dia dari suatu keadaan sulit, suatu badai yang sangat besar yang menakutkan. Dalam ayat 3 dia katakan begini, tali-tali maut telah meliliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Bisa kita bayangkan bagaimana sulitnya, bagaimana kondisi yang dialami pemazmur pada saat itu. Suatu kondisi yang sangat membuat dia mungkin dalam pergumulan, penderitaan yang dahsyat sekali. Tetapi dengan iman, bagaimana dia kembali mengingat pertolongan Tuhan di masa lampau. Di ayat 1 dia katakan begini, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengar suara permohonanku. Ketika pergumulan itu datang, ketika badai itu datang, dia mengingat kembali bagaimana Tuhan yang besar itu menolong dia dari kesukaran-kesukaran itu. Sampai dia berkata, Tuhan telah mendengar dan akan mendengarkan suara permohonannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada satu manusia di muka bumi ini yang mampu memprediksi kapan kesulitan itu datang, kapan pergumulan itu datang, seperti yang kita alami baru-baru ini. Seluruh dunia mungkin saat ini mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, baik masalah perekonomian di dalam suatu bangsa, baik keluarga, baik masalah bisnis yang semakin merosot, perekonomian di tengah-tengah keluarga, bahkan sampai ada yang mengalami PHK. Banyak orang saat ini menjerit kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan di tengah kondisi di mana COVID-19 menimbulkan banyak penderitaan yang dialami manusia. Sakit penyakit bahkan sampai kepada kematian. Mari kita belajar dari pemazmur, bagaimana dia mengingat kembali kasih setia Tuhan. Dia berkata di ayat 4 demikian, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Ketika virus corona masuk di Indonesia, bahkan di lingkungan kita sendiri, kita melihat banyak orang dalam kesulitan, dalam pergumulan. Tetapi mari kita belajar dari pemazmur ini. Ya Tuhan, kasih setiamu yang meluputkan aku, itulah yang dia serukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya melihat betapa lemahnya manusia, betapa tidak berdayanya kita. Bangsa yang besar, bahkan negara-negara yang besar saat ini yang kita katakan mereka superpower dan memiliki kecanggihan teknologi, dengan virus yang tidak kelihatan itu, mereka juga mengalami kesulitan. Banyak penderitaan di sana. Dari situ kita bisa melihat betapa ringkihnya kita, betapa lemahnya manusia itu tanpa Tuhan. Tetapi apakah di tengah pergumulan itu
kita akan semakin terpuruk atau kita malah bangkit dari kesulitan atau pergumulan ini. Mari belajar dari Mazmur ini. Dia melihat, dia mengingat kembali bagaimana Tuhan menolong dia di masa kesesakan. Lalu dia katakan di ayat 7 demikian, "Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu." Di tengah situasi sulit ini, saya mengajak kita untuk kembali tenang, hai jiwaku. Kenapa kita bisa tenang? Karena kita berharap kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa mengatakan tenanglah hai jiwaku? Karena dari nats ini dia katakan, yang pertama, mengapa kita bisa tenang? Yang pertama adalah Tuhan mendengar permohonanku. Tuhan mendengar dan akan mendengar. Saat ini banyak orang yang berseru menjerit kepada Tuhan. Bahkan di media sosial kita lihat banyak gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan berlomba-lomba untuk memberikan pemahaman tentang firman Tuhan. Banyak orang memuji Tuhan, banyak orang datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tenanglah hai jiwaku, bahwa pergumulan ini Tuhan sudah dengarkan seruan doa kita. Kita mampu mengatakan tenanglah hai jiwaku karena Tuhan mendengarkan seruan kita. Yang kedua, bagaimana atau mengapa kita harus mengatakan kepada diri kita tenanglah hai jiwaku? Yang kedua adalah Tuhan memelihara. Di dalam ayat yang ke-6, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Tuhan memelihara orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang berbuat adil, orang-orang yang berharap kepada kasih setia Tuhan. Maka tidak perlu takut, maka tidak perlu khawatir, maka tidak perlu gentar bahwa Tuhan memelihara. Ketika Tuhan memelihara kita di tahun yang lalu, percayalah di tahun ini, di kesulitan ini yang mungkin menurut kita sangat besar, Tuhan memelihara. Dan hari ini Tuhan pelihara, besok juga Tuhan akan pelihara, amin. Kembali, tenanglah hai jiwaku. Yang ketiga, kenapa kita bisa berkata tenanglah hai jiwaku? Karena Tuhan meluputkan. Di dalam ayat yang ke-8, ya Tuhan, Engkau telah meluputkan aku daripada maut. Tenanglah hai jiwaku, karena Tuhan Allah yang besar itu, Tuhan Allah yang sudah merelakan dirinya, memberikan nyawanya bagi keampunan dosa-dosa kita. Tenanglah hai jiwaku, karena Tuhan sedang meluputkan dan telah meluputkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan meluputkan itu artinya ada suatu keyakinan di sana bahwa ada pengharapan di mana badai ini pasti akan berlalu. Ketika kesulitan itu datang, Tuhan akan meluputkan kita dari segala pergumulan itu, badai yang besar itu. Maka kita tidak perlu takut berlebihan, cemas dan khawatir berlebihan. Ketika Tuhan pelihara kita di hari-hari yang lalu, percayalah, Tuhan juga akan memelihara kita sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita, menguatkan kita kembali untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Katakan kepada jiwamu, tenanglah hai jiwaku, karena Tuhan telah mendengarkan permohonanku, karena Tuhan telah memelihara hidupku, dan Tuhan akan meluputkan dan sedang meluputkan hidup kita dari segala maut dan sakit penyakit itu. Percayalah, di dalam Tuhan Yesus Kristus ada pengharapan, di dalam Tuhan Yesus Kristus ada kesembuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus ada kelegaan. Selamat Hari Raya Kamis Putih dan selamat merenungkan dan meresapi Hari Jumat Agung besok. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.